Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, murid dan anak-anakku yang saya banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberi rezeki, kita diberi rahmat, diberi barokah, terutama kita diberi nikmat, yaitu nikmat iman. Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang insya Allah kita akan lakukan selama 1 bulan penuh. Moga-moga ibadah puasa Ramadan pada hari ini kita diberi kekuatan, kita bisa melaksanakan dan bisa mendapatkan pahala yang kita inginkan. Seterusnya kita mudah-mudahan bisa melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan menemukan Idul Fitri atau hari yang fitri di tanggal 1 Syawal. Insya Allah nanti kita akan bertemu bersenang-senang di dalam bulan Syawal tersebut. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar panutan kita, yang membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang, yaitu ajaran Islam. Moga-moga kita semuanya dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya robbal alamin. Ketiga kalinya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan waktu kepada saya, sehingga pada hari ini saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa atau pengertian yang akan kita dapatkan, yaitu yang kita bahas pada hari ini adalah puasa Ramadan. Untuk itu semuanya, anak-anakku, perintah puasa Ramadan itu telah diberikan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah juz 183, yang insya Allah bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebihnya adalah, hai manusia yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti pada umat-umat sebelumnya. Dan dengan puasa tersebut kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu Allah memberikan perintah itu tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi alhamdulillah untuk kita semuanya hari ini masih diberi oleh Allah iman, sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang hari ini kita lakukan tersebut tak kurang dan tak lebihnya adalah
akan membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan berikutnya, untuk pengertian puasa Ramadan hari ini yang sering kalian dengar, sering kalian lihat, dan seterusnya, untuk itu pengertian tersebut hanya tidak di dalam telinga saja atau tidak hanya didengar saja. Ya. Jadi pada prinsipnya puasa Ramadan itu dilaksanakan dengan sesungguhnya supaya kita dapat mendapatkan pahala yang penuh, dan akhirnya nanti di Idul Fitri itu kita hilang semua dosa-dosa kecil kita. Untuk itu yang saya muliakan anak-anakku, pengertian puasa kita ingat kembali. Puasa adalah menahan, tidak makan, tidak minum, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa dimulai dari terbitnya matahari yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib. Untuk itu anak-anakku semuanya, janganlah puasa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya sampai 1 bulan penuh nanti hanya kita lakukan rutinitas saja. Karena di dalam puasa kita lakukan hanya rutinitas saja, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, di mana tidak meninggalkan apa-apa atau perkara-perkara yang dilarang dalam melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu nanti saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semuanya mana-mana yang nantinya dilarang, mana-mana yang diperbolehkan, mana-mana yang tidak disukai oleh Allah dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Untuk itu dalam hukum puasa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah puasa wajib, kedua puasa sunnah, ketiga puasa makruh, dan keempat puasa haram. Untuk itu semuanya anak-anakku, yang sering kita lakukan adalah puasa wajib. Dan puasa wajib yang dilakukan hari ini kebiasaannya adalah puasa Ramadan. Untuk itu contoh puasa wajib yang berikutnya adalah puasa kafarat, yaitu puasa denda, di mana umat-umat Islam yang melaksanakan denda-denda atau melaksanakan pelanggaran-pelanggaran itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam contohnya kehidupan sehari-hari, di dalam sepasang suami istri pada bulan Ramadan diharamkan untuk melaksanakan jima atau berhubungan badan suami istri. Jika dari pasangan tersebut melakukan hubungan suami istri pada siang hari atau pada pelaksanaan puasa Ramadan, maka keduanya mendapatkan denda atau sanksi, yaitu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Maka itu dikatakan wajib untuk dilaksanakan karena melanggar aturan-aturan dari agama. Yang berikutnya adalah puasa wajib yang sering kita dengar adalah puasa nadar. Nadar itu sering kalian lakukan. Misalnya, nanti jika saya mendapatkan ulangan harian, mendapat nilai 9, saya akan puasa 1 hari. Kalau nazar atau janji tersebut tidak kalian lakukan, maka kalian punya hutang. Dan hutang itu akan ditagih di akhirat. Makanya untuk itu anak-anakku, janganlah semudah kalian mengucapkan atau janji kepada Allah untuk melakukan nazar-nazar yang sekiranya memberatkan kalian semuanya. Dan janganlah kamu membuat nazar yang tidak diinginkan oleh Gusti Allah. Misalnya, nanti saya jika
naik kelas, saya akan berpesta dengan minuman-minuman arak. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh Gusti Allah. Untuk itu anak-anakku, pada kesempatan hari ini banyak sekali anak-anak yang sering janji kepada Gusti Allah atau pada Allah mengenai puasa-puasa nadar. Misalnya, nanti jika saya diterima di perguruan tinggi A, saya akan melaksanakan ibadah puasa atau melaksanakan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Senin Kemis selama 1 bulan itu berarti kita akan melaksanakan puasa selama 8 hari. Kalau itu kalian lakukan, kalian diterima, maka janji tersebut adalah merupakan hutang dan wajib hukumnya untuk melakukan ibadah puasa. Itulah contoh-contoh ibadah puasa wajib yang kita lakukan. Berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Misalnya adalah puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah hari Senin dan Kamis insya Allah adalah mendekatkan diri pada Allah, di mana puasa hari Senin adalah menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Dan kenapa kita disunahkan puasa di hari Kamis? Karena puasa di hari Kamis adalah para malaikat melaporkan catatan-catatan amal dalam 1 minggu itu pada di hari Kamis. Untuk itulah anak-anakku, pada hari Kamis kalian hendaklah melaksanakan puasa sunnah supaya catatan-catatan yang diberikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah catatan-catatan yang baik. Dan insya Allah, kalau kalian mengistiqomahkan atau merutinkan ibadah sunnah puasa Senin dan hari Kamis, maka keinginan-keinginan kalian akan bisa terkabulkan. Apalagi kalau ditambah dengan sholat malam. Insya Allah Gusti Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kalian di waktu puasa dan di waktu sholat malam. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kalian doa kok tidak segera dikabulkan, maka Allah lebih tahu apa yang harus diberikan kepada kamu dulu. Karena yang kamu butuhkan adalah yang bukan kamu inginkan tersebut. Untuk itu anak-anakku, puasa sunnah hari Senin dan Kamis seyogyanya lah kalian bisa melakukannya. Dan itu sangatlah berat karena tidak terbiasa. Insya Allah kalau sudah terbiasa, maka puasa Senin dan hari Kamis itu tidak memberatkan kita semua. Contoh pada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang berhasil, saya lihat seperti Bapak Profesor Habibie, sewaktu kecil sampai sewaktu mudanya dia tidak lepas puasa dari hari Senin dan hari Kamis. Maka puasa tersebut dilakukan oleh Habibie, Bapak Habibie tersebut, ya, mendekatkan diri kepada Gusti Allah sehingga apa-apa yang diinginkan oleh beliaunya dikabulkan. Untuk selanjutnya, puasa yang lebih berat adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang sangat berat di dalam puasa sunnah. Untuk itu, anak-anakku, carilah puasa sunnah-sunnah yang membuat kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa di bulan Syawal selama 8 hari, puasa di bulan Zulhijjah tanggal 8 dan tanggal 9. Untuk itu semuanya, untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka kamu boleh barengi dengan ibadah-ibadah puasa yang lainnya. Misalnya, pada kesempatan puasa sunnah Syawal,
kebetulan kamu punya kehendak atau punya niat, saya akan puasa sunnah Syawal ditambah dengan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya kelahiran kamu adalah di hari Senin, maka kamu bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah, menghormati kelahiran kamu dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi pahalanya double anak-anakku. Jadi itulah keindahan menurut agama Islam. Yang berikutnya anak-anakku adalah puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang dilakukan terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Maka pada puasa makruh tersebut janganlah kamu lakukan, ya, hindari, karena di dalam kehidupan kita adalah ada bulan yang paling kita tunggu-tunggu adalah di bulan Ramadan. Kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, maka puasa makruh jauhi, nggak usah dilakukan. Yang terakhir yaitu puasa haram, atau haram kita melaksanakan ibadah puasa. Yaitu contohnya pada tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau itu semua kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan dosa. Karena pada hari-hari itu diharamkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu semuanya anak-anakku, marilah kita menjaga iman kita supaya apa yang diberikan kepada kita bisa jaga, kita bisa ingat terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kalian inginkan nanti akan terkabul. Untuk berikutnya, syarat untuk puasa. Syarat untuk puasa itu ada 2, syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Untuk anak-anakku, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Pada puasa Ramadan, tadi sudah saya katakan, adalah diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang Islam yang beriman. Jadi tidak semua orang Islam itu wajib melaksanakan ibadah puasa, karena ada orang-orang Islam yang imannya pada saat itu hilang, maka dia tidak diwajibkan atau tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi jika ada orang-orang yang mohon maaf agamanya selain Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang yang beragama Islam. Untuk itu anak-anakku, jika ada orang-orang yang bukan beragama Islam kok ikut-ikutan puasa, maka dianya oleh Allah tidak diberi pahala sesuai dengan kita-kita yang beragama Islam. Tapi ada orang-orang yang beragama lain itu puasa, tapi puasanya tidak sama dengan puasa yang kita lakukan adalah pada puasa bulan Ramadan. Ya, jadi jika orang-orang yang beragama selain Islam itu ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hendaknya lah dia akan masuk Islam terlebih dahulu, syahadat dulu. Setelah syahadat, wudu, baru kita akan bisa sah melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah balik. Sah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang yang balik. Balik adalah telah mencapai umur dewasa. Bagi anak laki-laki dikatakan sudah balik apabila sudah pernah mimpi basah. Untuk anak-anakku semuanya, insya Allah seusia kalian semuanya sudah balik. Yang perempuan sudah datang tamunya yang biasanya disebut dengan menstruasi.
Maka diwajibkan untuk kalian semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah berakhlak. Kalau orang tidak berakhlak, dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Contohnya, orang yang hilang ingatan tidak wajib untuk puasa. Orang mabuk-mabukan tidak wajib dalam puasa Ramadan. Maka untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka syarat wajibnya adalah berakal. Dia sehat jasmani dan rohani. Yang keempat adalah mampu mengerjakannya. Nah, di sini sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari orang puasa yang sedang bepergian. Jika dia mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam bepergian, dia tidak ada masalah. Tetapi jika dia tidak mampu, tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, maka dia tidak wajib, tetapi nanti akan dikodok di hari yang lainnya. Tidak maksudnya gak puasa gak apa-apa. Ya harus puasa tetapi di hari lainnya. Contohnya lagi, orang-orang yang sudah tua dan sakit, dan sakitnya adalah terus menerus tidak akan sembuh menurut dokter, maka dia tidak wajibkan untuk berpuasa Ramadan, tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Itu anak-anakku mengenai syarat wajibnya puasa. Selanjutnya syarat sahnya puasa. Untuk syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Pada yang tadi sudah saya katakan bahwa kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kalau kita adalah orang Islam. Maka kalau bukan orang Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah mumayyiz atau dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka anak-anak kecil itu sebetulnya belum wajib untuk melaksanakan ibadah puasa karena dia belum tahu secara logika mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kebanyakan orang tua itu melatih atau mendidik anak-anaknya supaya terbiasa melaksanakan puasa Ramadan. Untuk itu anak-anakku, ya, bersyukurlah kalian semua di hari ini kita masih diberi keimanan oleh Gusti Allah. Maka kita syukuri iman itu dengan melaksanakan ibadah puasa yang sesungguh-sungguhnya ibadah puasa. Tidak hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Yang berikutnya adalah seperti yang biasa dialami oleh orang-orang perempuan, yaitu orang yang sedang haid. Dia tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang yang sedang nifas atau orang-orang perempuan yang baru melahirkan. Itu tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir, pada syarat sah puasa yaitu pada waktu yang diperbolehkannya. Jadi karena pada waktu yang diperbolehkannya, maka barulah kita menyatakan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak semua waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan puasa itu bisa. Contoh-contoh tadi yang sudah saya sajikan tadi adalah yang pertama adalah di bulan Zulhijjah tanggal 10 dan 11, 12, 13 dan di 1 Syawal. Yang berikutnya rukun puasa. Untuk melaksanakan rukun puasa Ramadan yang pertama adalah niat. Kalau niatnya puasa Ramadan dan niatnya puasa sunnah itu dibedakan. Perbedaannya adalah
di dalam puasa Ramadan niat itu dilakukan sebelum matahari terbit. Tetapi di ibadah puasa sunnah itu bisa dilakukan setelah matahari terbit karena lupa niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu seperti kalian saksikan, kalian dengar, kalian lihat semua di musala-musala, di masjid sering terjadi pujian-pujian yang dimana pujian tersebut adalah doa atau niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Atau di dalam sholat taraweh, imam sebelum mengakhiri dia mengajak kita semuanya untuk niat ibadah puasa Ramadan. Kalian semuanya kan mesti tidak lupa untuk niatnya puasa Ramadan. Mosok yang setiap hari, setiap tahun kita lakukan, kurang lebih kalian melakukan niat ibadah puasa Ramadan kok lupa. Ya, saya ingatkan kembali aja ya anak-anak ya. Nawaitu somagotin an adai fardhi sahri Ramadhani hadisanati fardhulillahi ta'ala. Jadi itu niat ibadah puasa Ramadan. Jika kalian tidak niat sebelum matahari terbit, maka di dalam puasa Ramadan dikatakan kurang afdol. Karena ibadah puasa Ramadan niat itu dilakukan seharusnya sebelum matahari terbit. Maka untuk itu anak-anakku, pada bulan Ramadan ini seyogyanya kalau kalian melaksanakan sholat tarawih di rumah karena keadaan di negara kita sedang mengalami musibah, dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah. Untuk itu sebisanya setelah sholat tarawih maka bacalah niat. Niat yang tadi saya utarakan tadi dibaca, dan insya Allah kalau nanti kita kesiangan atau tidak sahur, maka kita sudah niat melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan puasa ini kita bekerja keras, membanting tulang, memusuhi nafsu kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Memang kelihatannya puasa Ramadan itu adalah puasa yang tidak begitu sulit kita lakukan. Tetapi ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah ibadah puasa yang sangatlah berat anak-anakku. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa perang yang sangat besar adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau puasa yang kalian lakukan hanya menahan lapar dan minum saja, semua orang akan bisa. Yang sulit kita lakukan adalah menahan hawa nafsu atau menahan perkara-perkara yang akan mengurangi dan membatalkan ibadah puasa. Untuk itu anak-anakku, kita semuanya berusaha untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh supaya ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun hari ini lebih baik daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anakku kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan janganlah terganggu dengan godaan-godaan. Biarpun pada hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kalian akan terkabulkan karena kalian sedang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu anak-anakku, mari kita bersama-sama berdoa nanti supaya
wabah virus corona yang melanda dunia ini akan segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai terbit matahari dan berakhirnya atau terbenamnya matahari. Itulah rukun puasa. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi dan membatalkan ibadah puasa Ramadan. Yang berikutnya adalah sunnah berpuasa. Jadi di dalam melaksanakan ibadah puasa ini ada kewajiban, ada rukunnya, ada sunnahnya. Marilah kita lakukan supaya kita mendapatkan ganjaran-ganjaran atau kita mendapat pahala-pahala di bulan-bulan ini yang sangat besar. Karena pada bulan-bulan ini Allah itu royal kepada kita, memberikan pahala-pahala itu dilipat gandakan. Jika kita bersedekah biasanya 100, maka oleh Allah akan dilipat gandakan dari 10 sampai 1000 kali dari sedekah yang kalian berikan tadi. Untuk itu sunnah berpuasa yaitu bersahur. Maka kalau kalian akan melaksanakan ibadah puasa, maka sahur itu adalah merupakan sunnahnya. Jika kalian melakukan, kalian akan mendapatkan pahala. Jika kalian tidak melakukan, tidak apa-apa. Maka untuk itu lebih baik kita melakukan sahur. Memang berat anak-anakku kalau kita makan sahur, kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah itu semua akan ringan jadinya. Tetapi kalau pada bulan-bulan Ramadan, insya Allah banyak teman-teman kita, banyak warga kita yang melaksanakan sahur. Untuk itu anak-anakku pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, janganlah membuat rencana-rencana makan sahur bersama di mana. Di tempat-tempat keramaian-keramaian yang ada. Hindari itu dulu. Insya Allah nanti semuanya akan mendapatkan ganjaran oleh Gusti Allah. Ya. Yang kedua adalah sunnahnya puasa adalah mengakhiri sahur. Jadi kalian lebih baik sahur itu mendekati di subuh. Tetapi anak-anakku sebelum sholat subuh itu ada tanda imsak. 10 menit dari sholat subuh itu biasanya ada di masjid-masjid itu membunyikan sholawat Nabi yang intinya itu adalah tanda adalah sudah imsak. Imsak itu apakah masih boleh makan, minum? Insya Allah masih, karena itu belum waktunya untuk kita mulai berpuasa. Masih 10 menit, sekitar 10 menit. Maka kalau kalian mengakhiri puasa, maka lebih cepat. Kalau kalian mau sahur, akhirilah mendekati di sholat subuh. Maka minum sedikit sebelum sholat subuh, minum, setelah itu diulangi lagi niat lebih baik. Yang berikutnya adalah meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji. Nah, inilah yang kalian sering dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang sedang berpuasa tetapi dia tidak bisa menahan perkataan-perkataan. Perkataan yang biasanya dilakukan di dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan. Untuk itu anak-anakku di bulan Ramadan ini tahan itu semuanya, karena itu semuanya adalah mendapatkan ganjaran dari Gusti Allah kalau kita meninggalkan
perbuatan-perbuatan itu semuanya. Yang berikutnya adalah segeralah berbuka. Jika kalian mendengar azan maghrib, segeralah berbuka. Karena disunahkan oleh Allah untuk segera berbuka. Biarpun hanya minum. Anak-anakku yang sering kita lihat di bulan Ramadan, banyak anak-anak yang mau buka itu sudah menyiapkan di meja-meja yang begitu banyaknya yang nantinya akan dihabiskan. Untuk itu anak-anakku semuanya, itu semuanya kalian tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kalian itu berbuka sebanyak mungkin, maka kalian akan merasa kenyang, dan kenyang itu membuat kalian akan malas untuk melaksanakan sholat. Ya, malas akan melaksanakan sholat. Untuk itu anak-anakku, pada hari ini dan seterusnya, marilah kita biasakan buka seadanya dulu. Yang penting kita berbuka. Setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita selesai, kita menunggu sholat isya dan sholat taraweh. Setelah sholat taraweh, kita lanjutkan sedikit untuk tadarus, membaca 1 ruku, 2 ruku, kalau bisa 1 juz dalam setiap hari. Maka selama 1 bulan insya Allah kita khatam Quran 1 kali. Ya, anak-anakku, marilah kita mencoba kegiatan-kegiatan ini semuanya, supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kita biasakan, maka kalian akan merasa tidak ada kesukaran-kesukaran, akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Gusti Allah. Yang berikutnya adalah membaca doa berbuka puasa. Anak-anakku, untuk doa buka puasa, insya Allah kalian masih ingat, karena setiap tahun itu kita lakukan. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kembali pada kalian, ya, doa buka puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantum wa ala rizqika afaqtum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Jadi kalian semua setelah berbuka akan segar kembali, anak-anakku. Untuk itu semuanya anak-anakku, mari kita berusaha untuk melakukan ibadah puasa ini adalah yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, perkara makruh ketika berpuasa. Jadi perkara makruh ketika berpuasa. Yang pertama adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu makruh, apalagi kalau selalu berkumur-kumur. Jadi kalau bisa berkumur-kumur itu kita hindari. Kenapa semacam itu? Karena dikhawatirkan kalau kita sering berkumur-kumur, air yang kita itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Maka itu akan membatalkan ibadah puasa itu. Untuk itu anak-anakku, ya, berkumur-kumur itu adalah merupakan makruh di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang berikutnya, merasa makanan dengan lidah. Merasa makanan dengan lidah. Maksudnya adalah lidah itu kita goyang-goyangkan atau kita rasakan supaya seperti makanan yang kita makan. Berikutnya adalah berbekam.
Berbekam itu makruh anak-anak. Berbekam itu seperti dikasih asap supaya dia akan timbul darah yang keluar dari bekam tersebut. Itu jika tidak diperlukan untuk anak-anakku, hindari saja. Yang berikutnya, perkara makruh yang di dalam kita melaksanakan ibadah puasa adalah mengulum sesuatu. Yang namanya mengulum sesuatu itu apa? Ngemut, bahasa Indonesia ini ngemut ya apa? Bahasa Indonesia itu. Jadi kita seperti biasa pensil kita masukkan ke dalam mulut, tangan kita masukkan dalam, itu hindari supaya perkara itu kita dapatkan pahalanya. Yang berikutnya anak-anakku adalah hal yang membatalkan puasa. Ini yang sering kalian perdebatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wih, batal itu batal. Nah, makanya untuk itu anak-anakku cermati semuanya yang perkara-perkara itu yang membatalkan puasa itu apa saja. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan itu, maka puasa kita adalah batal. Jadi tolong dihindari itu semuanya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Sering ada anak-anak yang tidak mengerti mengenai sah dan batalnya puasa. Yang batalnya puasa, maka orang sakit atau orang yang sedang berpergian, dia merasa kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, dan waktu itu dia mabuk, dia mutah-mutah, maka dia tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud membatalkan puasa ini dengan sengaja adalah kita masukkan benda-benda supaya ke dalam mulut kita, supaya kita menjadi mutah, itu yang tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, mohon maaf untuk anak-anakku, ini bagi orang dewasa adalah bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan disengaja. Jadi kalau kalian semuanya sedang melakukan ibadah puasa, maka jauhi itu semuanya. Nah, lebih baik kalian baca Quran, belajar agama-agama atau belajar mata pelajaran yang dirasa perlu, supaya kalian tidak memikirkan sesuatu yang bisa menimbulkan terjadinya yang tidak diinginkan tadi. Yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu bagi orang perempuan haid, datangnya haid. Inilah yang sering terjadi. Dan setiap bulan orang-orang perempuan itu pasti kedatangan itu semuanya. Dan itulah resikonya orang perempuan, anak-anakku. Maka berbahagialah bagi orang laki-laki tidak akan punya itu. Dan senang-senanglah pada orang perempuan pada saat itu dia tidak diwajibkan puasa. Tetapi dia harus mengkodok puasanya di lain hari. Biarpun datangnya haid itu 1 menit sebelum bulan atau sebelum maghrib itu datang, maka dia dikatakan hari itu dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Jadi harus 1 hari penuh kita mengkodoknya, tidak hanya 1 menit. Lupa saya sudah melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib kurang 1 menit itu Pak, haid saya datang. Nah itulah makanya anak-anak perempuan jagalah dalam sholat, Maka untuk anak-anak perempuan khususnya, jika ada azan yang berbunyi segeralah sholat. Kenapa semacam itu? Kita nggak tahu kapan kita akan kedatangan haid tersebut. Kalau sudah waktunya sholat dibunyikan, kalian tidak segera sholat dan kalian datang haid, maka disitulah dirasakan bahwa kamu telah meninggalkan
sholat, biarpun itu kelihatannya tidak disengaja. Itu disengaja. Untuk anak-anakku khusus anak perempuan, ya, sangat berat hukumnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Untuk itu, jika ada mendengar azan, segeralah menunaikan sholat. Yang berikutnya, bagi orang perempuan adalah melahirkan. Melahirkan adalah membatalkan puasa. Gila atau hilang akal, walaupun sekejap. Gila atau kehilangan akal walaupun sekejap, itu membatalkan puasa. Jadi orang-orang yang gila, orang-orang yang hilang akal itu tidak diwajibkan oleh Allah adalah berpuasa. Jadi di sini kalau merasa hilang ingatan, gila, maka segeralah berbuka. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah masih diberi kesehatan, sehat lahir maupun batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa adalah mabuk. Di sini yang dimaksud mabuk adalah tidak mabuk perjalanan, melainkan mabuk minuman keras. Atau pingsan yang disengaja. Pingsan kok disengaja itu gimana, Pak? Pingsan yang disengaja adalah pingsan yang kita buat-buat. Kita nyuruh orang supaya kita bisa pingsan piye, ditutup belakangnya dan seterusnya. Jadi kita jadi pingsan, itu batal puasa kita. Yang berikutnya adalah murtad. Inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari agama. Jika bukan orang Islam, maka tidak diwajibkan puasa Ramadan. Untuk itu, anak-anakku, seringlah kalian bersyahadat. Sebelum sholat, sebelum mengambil air wudhu, syahadat terlebih dahulu. Karena kita nggak tahu pada waktu-waktu kita ngomong-ngomong sama teman-teman, guyon-guyon sama teman-teman, perkataan-perkataan kita itu tidak disengaja kita sudah murtad. Maka untuk itu anak-anakku, sebelum wudhu bersyahadat dulu supaya nanti kita masuk kembali ke Islam dan seterusnya. Yang berikutnya, hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini anak-anakku yang sulit yang kita lakukan. Puasa memang kalau hanya menahan lapar dan minum kuat, tetapi kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa itu sangat-sangatlah sulit. Saya sendiri secara logika saya sulit kalau pada bulan puasa itu sering kita ketemu pada teman-teman. Tidak sengaja kita ngibah sama teman-teman lainnya. Nah, ngomong-ngomong akhirnya ngibah. Ngomong-ngomong akhirnya ngibah. Ngerasani tonggoni dan itu semuanya. Maka untuk itu anak-anakku, di bulan Ramadan itu alangkah baiknya kalian tidak keluar rumah, tidak bermain HP. Dikhawatirkan HP itu akan menimbulkan kesesatan jika kalian menggunakan HP itu tidak pada semestinya. Jadi anak-anakku, untuk di bulan puasa ini marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya puasa kita itu benar-benar mendapatkan pahala yang benar-benar yang kita inginkan. Hal yang menghilangkan pahala puasa yang pertama adalah berkata dusta. Nah, anak-anak seusia kalian itu semuanya sering janji-janji, tapi janji-janji itu tidak ditepati. Itu sudah dusta. Maka kalau kamu dusta, maka itu pahalanya akan dikurangi. Maka janganlah kamu lakukan itu. Maka pada bulan-bulan yang seperti ini, ya, Allah memberikan wabah, virus, akhirnya kita oleh pemerintah tidak diizinkan untuk keluar rumah,
itu kita syukuri. Kenapa? Kita pada hari ini melaksanakan ibadah puasa tidak kemana-mana, sekolah aja dari rumah, kita syukuri. Maka jangan kamu pikir yang berat-berat, kita syukuri aja. Insya Allah kalau kita sering mensyukuri apa yang diberikan oleh Gusti Allah, maka syukur itu akan bertambah. Tetapi kalau kita tidak mensyukuri oleh rezeki dari Gusti Allah, maka kita akan dilaknat oleh Gusti Allah. Untuk anak-anakku semuanya, maka janganlah sering atau jangan sekali-sekali adalah berkata dusta. Yang kedua adalah menggunjing. Menggunjing inilah tidak kerasa anak-anakku. Ya, ngobrol sak ngobrol, ngomong sak ngomong. Pertama baik ngomong pelajaran. Ada satu anak yang muncul, "Lah si A ini ya." Kamu terus ikuti, maka kamu sudah menghibah atau menggunjing. Maka pahala puasa kamu akan dikurangi. Untuk itu, apa yang saya katakan tadi, baiknya kamu adalah di rumah. Di rumah ngantuk aja, Pak. Nah, orang yang sedang berpuasa, tidurnya itu dianggap ibadah, anak-anakku. Apalagi kalau kamu pada waktu puasa itu ibadah betul-betul, melaksanakan tadarusan, mempelajari agama-agama yang kemarin-kemarin belum kamu tahu, akhir ketahui, buka YouTube, di mana YouTube yang kamu buka adalah mengenai pengajian-pengajian yang menuju kita yang akan lebih baik. Jangan sebaliknya, anak-anakku. Yang berikutnya adalah yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah adu domba. Adu domba itu tidak mengadu domba itu tidaklah. Mengadu domba itu dengan si A ngomong B, dengan si C ngomong D. Jadi diadu, dua teman itu diadu, akhirnya dari dua teman itu menjadikan salah persepsi atau salah komunikasi. Akhirnya menjadi dua orang itu akan menjadi tidak baik hubungannya, tidak baik hubungannya. Yang terakhir adalah sumpah palsu untuk yang mengurangi pahala puasa adalah sumpah palsu. Nah, anak-anakku, kalian sering melakukan sumpah. Nah, tapi sumpah itu adalah tidak kamu tepati. Ya, yang berikutnya adalah ini yang sering kalian tidak sadari, melihat sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Jadi alhamdulillah lagi kita mendapatkan wabah itu, alhamdulillah lagi, karena pemerintah menyarankan kita ada di rumah, sholat di rumah, sholat raweh di rumah. Jadi kita tidak akan melihat lawan jenis kita. Ya. Anak-anakku, seusia kalian adalah seusia yang masih sangat-sangat belum bisa diandalkan untuk menjaga iman yang baik. Karena usia kalian adalah usia ingin mencoba. Untuk itu, anak-anakku, janganlah mencoba melihat yang menimbulkan syahwat. Untuk itu sebetulnya orang sedang berpuasa itu telinga kita tutup, mata kita tutup, supaya apa? Supaya kita tidak melihat atau mendengar perkara-perkara yang bisa menimbulkan atau membatalkan ibadah puasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya yang tadi kita bahas adalah mengenai puasa. Yang terakhir adalah keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan di sini diterangkan oleh Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh
berkah, Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Saya baca lagi. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya adalah di bulan Ramadan ini kalian semuanya tidak melakukan kebaikan-kebaikan, maka di bulan Ramadan ini kalian tidak mendapatkan apa-apa. Anak-anakku semuanya, hanya itu yang bisa saya berikan, kita pelajari bersama. Moga-moga pada pertemuan hari ini kita mendapatkan petunjuk dan kita mendapatkan berkah supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Akhirnya, Allahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.